Shalom. Wah, ada 7 juta jiwa pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu semua di dalam ibadah raya GSJA Talitha Merawang. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita juga untuk memusatkannya kepada Tuhan. Dan sebentar juga kita akan mendengarkan firman Tuhan dan mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus bagi Bapak Ibu yang berada di rumah. Mohon juga dapat mempersiapkan hati dan pikiran, menggunakan pakaian yang rapi juga, mengikuti prosedur ibadah. Ketika berdiri kita akan berdiri, duduk juga kita akan duduk. Mari mempersiapkan, bagi yang di rumah juga bisa mempersiapkan hosti atau roti dan juga air anggur yang telah disediakan. Mari kita berdoa pada pagi hari ini sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Kami menaikkan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena anugerah yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami, sepanjang 1 minggu, sepanjang 1 bulan yang telah kami lewati, bahkan sepanjang hampir 1 tahun yang kami lewati, kami merasakan ada kuasa Tuhan, ada kuasa, ada pemulihan Tuhan terjadi. Dan meskipun keadaan di sekitar kami seolah-olah mengancam kami, tapi kami bisa melihat perbuatan tangan Tuhan melampaui akal pikiran manusia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami. Kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami juga akan ikut ambil dalam bagian perjamuan suci. Kiranya Engkau memberkati kami semua. Jamahan Tuhan ada bersama-sama dengan kami dan juga saudara-saudara kami yang ada di rumah ya Bapa. Bahkan hadirat Tuhan memenuhi hati kami. Kami undang Roh Kudus menilik hati kami satu persatu dan tidak ada yang terlewatkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan pada hari ini. Kita mengucapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur hanya bagi-Mu, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Syukur. Haleluya. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau menyembah-Mu, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau menghormati hadirat Tuhan yang ada pada hari ini. Allah hadir, Allah menjamah kita semua. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kita pujikan pujian ini dari awal. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu, Yesus.
agungkan selalu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Mari kesempatan pada hari ini kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Kita mengingat kembali perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang sampai saat ini kita masih hidup, kita masih ada karena perbuatan tangan Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian ini dari awal dengan lembut. Ku naikkan syukur padamu Yesus, amin. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, amin. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu. Segala puji syukur bagimu, ya Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya. Kami mengamenkan pujian kami pada hari ini. Segala puji, segala hormat hanya bagi namamu Tuhan. Karena perbuatanmu yang di luar akal pikiran kami. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami timbul di dalam hati atau pikiran kami, itu yang Tuhan sediakan untuk kami. Dan sampai saat ini, hanya namamu saja yang dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Wah, sekali lagi shalom. Karena kita tidak bisa berjabat tangan, berikan lambaian tangan yang manis kepada yang kanan dan kiri, depan belakang, lambaian yang manis oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapi, karena telah dilempar pada
Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya kuasa iblis telah dikalahkan, kuasanya telah dihancurkan, iblis telah dikalahkan, dan kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang oleh darah anak domba. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, karena salibmu aku hidup, karena salibmu aku menang. Hanya Engkau yang ada di dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku.
kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus karena salibmu, karena darahmu Tuhan, karena tubuhmu yang terpecah-pecah melayakkan kehidupan kami, memampukan kami Tuhan untuk kami ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, teruslah berbicara dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau terus terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Bantu kami sehingga kami boleh menjadi bejana yang indah di hadapan-Mu ya Bapa. Bantu kami Tuhan. Terus ajari kami, biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan rancangan-Mu buat kami. Dalam keterbatasan kami Tuhan, kami percaya kuasa Allah itu senantiasa nyata. Kuasa Allah itu senantiasa memampukan setiap kami melewati batasan-batasan yang mustahil buat manusia kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, biarlah kami mau berjalan dan kami mau melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu Tuhan, seluruh mereka yang ada di rumah masing-masing. Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini. Kembali kita dipimpin Tuhan, ada kemenangan pagi hari ini untuk kita memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan buka bersama-sama dalam Injil Matius. Minggu kemarin baru saja kita belajar, kita baca kebenaran firman Tuhan. Akhir hari ini Tuhan mau membawa kita untuk tetap kuat di dalam Tuhan, melihat mujizat-mujizat besar, hal-hal yang mustahil, yang menurut pandangan manusia kami itu tidak mungkin. Tapi Tuhan akan membawa kita sehingga hal yang mustahil buat dunia ini, kita mampu melewatinya, kita mampu meraihnya karena Tuhan lah yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Matius 14, kita akan baca bersama-sama pagi hari ini. Matius 14 ayatnya mulai 22. Tentang Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan,
apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama meraih yang mustahil. Kalau kemarin ayat yang sama tentang jangan takut. Tapi pagi hari ini Tuhan membawa kita dalam ayat yang sama, tetapi temanya meraih yang mustahil. Bapak Ibu yang kekasih, pengertian mustahil itu sesuatu yang belum pasti akan terjadi. Atau boleh dikatakan suatu kemungkinan yang terjadi lebih kecil dari kemungkinan yang tidak akan terjadi. Karena masih mustahil. Tetapi dalam hal yang mustahil ini kita melihat seringkali Tuhan memanggil kita sebagai anak-anaknya untuk melakukan hal itu. Hal yang mustahil buat dunia ini seringkali Tuhan panggil kita atau Tuhan suruh kita untuk melakukannya. Dan kadang kita berbantah dengan Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini Tuhan suruh saya? Kenapa saya harus melakukan hal yang belum pasti, hal yang tidak mungkin? Tetapi kita mau belajar pagi hari ini untuk tetap taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Waktu kita belajar untuk taat melakukan hal yang menurut pikiran kami, akal pikiran manusia itu tidak mungkin. Kita belajar untuk mengalir bersama dengan Tuhan. Kita belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan dengan tetap fokus, percaya bahwa Tuhan sanggup. Kalau Tuhan yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, terobosan-terobosan itu akan Tuhan berikan, Tuhan akan buka jalan. Sebab bukan kehendak kita yang akan melangkah, tetapi Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tuhan yang akan memampukan kita sehingga kita akan mampu melakukan hal yang mustahil buat dunia ini. Tujuannya itu supaya, kenapa Tuhan panggil kita, suruh kita melakukan hal yang mustahil? Supaya kita mengenal bahwa Dia benar-benar Allah yang dahsyat. Allah yang berbeda dengan dunia ini. Tujuan Dia memanggil kita untuk melakukan hal yang mustahil. Agar kita mengerti bahwa Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa. Allah yang hidup, Allah yang mampu melakukan hal-hal yang besar. Bahkan pagi hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus yang mustahil buat manusia, dia mau menyerahkan dirinya untuk kita. Itulah hal yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan. Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita pagi hari ini dan seterusnya. Bapak Ibu yang kekasih, kita akan belajar ada 4 hal di sini untuk meraih hal-hal yang mustahil. Ada 4 hal yang akan kita pelajari. Apa yang harus kita lakukan untuk meraih hal-hal yang mustahil. Sebelumnya Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Lukas 10. Kita lihat di dalam Lukas 10. Lukas 10 ayat 19 katakan kepada kita, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Kita perlu ingat bahwa kuasa itu ada di dalam kita untuk melakukan hal-hal yang mustahil, hal-hal yang tidak mungkin. Oleh sebab itu, mari kita mau terus maju di dalam Tuhan. Kita mau terus bagian yang pertama, taklukkan atau kalahkan setiap penghalang. Taklukkan atau kalahkan setiap penghalang. Bapak Ibu,
penghalang merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan untuk mencapai tujuan. Itu tidak bisa dipisahkan dari penghalang. Kalau kita memperoleh satu dengan gampang, dengan mudah, itu bukan hal yang mustahil. Karena itu gampang kita lihat. Tetapi kalau kita memperoleh sesuatu yang menurut pikiran pikiran kita itu mustahil, kita mampu melewati penghalang-penghalang, maka itulah yang Tuhan mau. Tuhan mau kita bukan menjadi anak-anak gampangan. Anak-anak Tuhan, Tuhan tidak mau menjadi anak-anak yang gampangan. Tetapi ada proses yang Tuhan berikan sehingga kita akan memperoleh kemenangan, kita memperoleh keberhasilan di luar sana. Kita ingat kisah daripada Yusuf. Untuk menjadi orang nomor 2, dia bukan langsung bisa memperoleh itu. Tetapi ada tantangan, ada penghalang-penghalang yang harus dia lewati. Bukan 1, bukan 2. Dari keluarga saudara kandungnya mengkhianati dia. Setelah mereka menjual, dia harus menjadi budak di rumah Potifar. Dia sudah melakukan semua yang menurut dia itu dia sudah memberikan yang terbaik. Dia difitnah. Dia dimasukkan lagi ke dalam penjara. Tetapi dia tetap kuat, dia tetap taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia tetap taat mengalir, melewati setiap penghalang-penghalang. Dia mampu menaklukkannya, akhirnya dia menjadi orang nomor 2. Itu luar biasa perjuangan yang panjang. Saya percaya dan saya tahu di setiap kita untuk memperoleh keberhasilan sampai saat ini masih terus berjuang jatuh bangun. Mari kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, amin. Kita mau tetap kuat supaya kita mampu meraih yang mustahil, yang tidak mungkin itu. Sebagaimana Yusuf, dia mampu melewati setiap batasan-batasan yang rasanya itu di luar kemampuan dia. Dia memperoleh kemenangan. Bapak Ibu, kalau kita kembali ke ayat 24 di dalam Matius 14 tadi, ayat 24 katakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu, murid-murid baru saja mengalami mujizat yang luar biasa kalau kita urut ke atas bacaan kita. Tuhan baru menyatakan mujizat yang luar biasa kepada mereka hanya dengan 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 laki-laki dewasa. Puji Tuhan, masih belum ngantuk. 5.000 laki-laki dewasa belum termasuk perempuan. Mereka baru saja melihat mujizat itu. Mereka katakan, Tuhan, untuk memberi makan orang sebanyak ini kita tidak punya uang, waktunya sudah malang. Lebih baik suruh mereka pulang supaya mereka membeli makanan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau menyuruh mereka pulang, orang banyak itu. Apa yang ada padamu berikan kepadaku. Waktu mereka memberikan 5 roti dan 2 ikan, Tuhan mengadakan mujizat. Mereka baru lihat saja peristiwa besar yang terjadi. Dan waktu Tuhan menyuruh mereka untuk lebih dahulu berlayar ke seberang. Dalam perjalanan saya, waktu saya membaca ini saya merenungkan, pasti masih terngiang-ngiang dalam pikiran mereka. Kok bisa ya? Bisa ya hanya 5 roti. 5 roti yang kecil-kecil itu untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki dewasa. Itu hal yang mustahil. Dalam perjalanan mereka masih pasti berbincang-bincang. Kalau terjadi sesuatu yang luar biasa dahsyat, apakah kita diam saja? Kalau kita mengalami sesuatu yang besar dalam kehidupan kita, apakah kita diam atau kita menceritakan itu kepada orang-orang di sekitar? Karena bangga senangnya. Pasti kita akan ceritakan kepada orang-orang sekitar, benar? Kita akan ceritakan, tadi loh saya alami ini mujizat yang luar biasa. Saya alami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau wanita biasanya, kalau ada mengalami mujizat dalam keluarga pekerjaan, mereka selalu saksikan itu kepada orang lain. Mereka ceritakan bagaimana pengalaman mereka mengikuti Tuhan. Begitupun dengan yang lain-lain. Kita menceritakan kepada orang lain.
Tadi loh saya mengalami pengalaman yang luar biasa. Dan saya percaya dalam perjalanan itu, murid-murid pun bercerita satu dengan yang lain. Mereka sementara menceritakan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang baru saja Yesus lakukan. Sementara bercerita, tiba-tiba ayat 24 katakan, mereka diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal itu angin yang bertiup dari depan perahu. Kalau biasanya yang melewati laut, kalau angin yang bertiup dari depan berhadapan dengan perahu kita, maka itu disertai dengan gelombang yang luar biasa. Pasti akan naik turun. Perahu kita itu akan digoncang naik, turun masuk ke dalam, setelah itu naik, turun lagi. Karena pengalaman sering waktu di Ambon. Kalau sudah menghadapi angin ini, rasa-rasanya itu kita hitung. Sudah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, naik lagi 10 di atas. Setelah itu waktu ombak datang kita masuk lagi di dalam, mulai hitung. 1, 2, 3, 4, ada yang hitung 1, 2, 3, 4. Mama tolong, papa tolong. Di dalam perahu itu teriak-teriak. Karena ombak disertai angin, kalau angin sakal itu. Jadi dia menerpa gelombang, menerpa perahu kita dari depan. Itu luar biasa, kita harus naik turun, naik turun. Murid-murid kalau kita belajar, mereka bukan orang-orang yang tidak mengerti danau, tempat pada waktu itu. Tapi di antara mereka ada yang menjadi nelayan-nelayan yang tangguh. Tapi waktu badai datang, persoalan datang, mereka menjadi takut. Mereka mulai berteriak-teriak, Tuhan, tolong Tuhan, kenapa mungkin ada keluhan-keluhan yang keluar. Tuhan, kenapa Tuhan menyuruh kita harus berjalan, berlayar sendirian sedangkan Tuhan meninggalkan kita. Kita ingat waktu pengalaman Tuhan ada bersama-sama dengan murid-murid di dalam perahu pun, waktu mereka diterpa badai, angin gelombang, mereka juga mengalami ketakutan. Waktu Tuhan ada bersama dengan mereka, apalagi Tuhan tidak ada bersama dengan mereka. Bayangkan kalau posisi kita di antara mereka. Apakah kita tetap duduk diam, tenang saja, atau kita juga akan berteriak-teriak ketakutan seperti mereka. Jangankan di laut. Mau lompat ke kiri, tidak bisa. Lompat ke kanan, tidak bisa. Akhirnya kita harus pasrah tetap berada di dalam perahu itu. Kalau di luar kita bisa lompat cepat-cepat saja. Tapi kalau kita lompat dari perahu di tengah-tengah badai, itu maka kita akan tenggelam. Ya bersyukur ada yang bisa berenang. Posisinya ini malam hari. Itu lebih menyeramkan kalau suasananya malam, benar? Kalau peristiwa yang terjadi pada siang hari masih bisa tenang karena kita masih melihat ada orang-orang di sekitar. Tapi kalau malam hari badai menyerpa kehidupan kita, aduh rasa-rasanya. Jangankan badai, kalau kita biasa pegang telepon. Tiba-tiba tengah malam ada orang yang menelpon. Apa yang ada dalam pikiran kita? Pasti memikirkan, waduh siapa yang sudah kenapa? Pasti ada memikirkan berita yang tidak mengenakan, benar? Karena saya seringkali seperti itu tengah malam akhirnya saya matikan volume telepon. Sebab kadang kalau tengah malam kita ditelepon, aduh mulai pikiran belum terjadi sesuatu tapi pikiran manusia ini sudah jauh. Ini kenapa ada apa? Ada keluarga kenapa mulai seperti itu. Murid-muridnya itu mereka mengalami badai yang luar biasa. Ketakutan menerpa mereka. Mereka mulai merasa takut. Dan bagian yang kedua, yang pertama tadi, kita taklukkan atau kalahkan penghalang. Bagian yang kedua, kita harus mampu menguasai keadaan. Untuk meraih hal yang mustahil, kita harus kuasai keadaan. Ayatnya yang ke-26-27, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Lanjut ayat 29, kata Yesus, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan
mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Bagian yang kedua, kuasai situasi, kuasai keadaan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Waktu masalah, kadang-kadang kita melihat sesuatu itu hantu. Itu beban yang begitu luar biasa. Itu kemustahilan yang akan kita hadapi. Tetapi di sini, Tuhan katakan, "Tenanglah, ini aku." Kita seringkali menjadi tidak tenang karena masalah, karena persoalan. Waktu beban datang dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang tidak bisa tenang, benar? Mulai gelisah sana sini, akhirnya semua yang kita kerjakan menjadi berantakan. Waktu kita tidak tenang, apapun yang kita kerjakan menjadi kacau. Tetapi Tuhan katakan pagi hari ini kepada setiap kita, tenanglah. Menghadapi badai yang menerpa kehidupan kita, mari kita tetap tenang di hadapan hadirat Tuhan. Dengan tinggal diam, kita akan melakukan perkara yang besar. Dengan tinggal diam, kita akan merasakan damai. Kita akan merasakan sukacita. Ngomong gampang, coba hadapi. Tapi ini yang Tuhan mau kepada kita pagi hari ini. Dalam setiap beban, dalam setiap keadaan, kita mampu menghadapi, mampu menguasai situasi. Memang kita tidak punya kuasa atas situasi, tetapi kita mampu menjadi tenang sehingga kita tidak menjadi lebih terperosok dalam badai yang menerpa kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita tenang di hadapan hadiratnya. Kita mampu menguasai keadaan yang menerpa. Kita sendiri bukan orang lain. Kembali pribadi lepas pribadi kita. Waktu kita menghadapi masalah, orang lain hanya memberikan ide, orang lain hanya memberikan saran. Tetapi kembali datang kepada kita. Kita yang harus menghadapinya. Kita berdoa, Tuhan berikan ketenangan kepada kita. Orang lain hanya memberikan, sekali lagi, orang lain hanya memberikan saran, orang lain hanya memberikan ide dan masukan. Tetapi kembali datang kepada kita. Kitalah yang menghadapi. Kita tahu dan Tuhan lebih tahu keterbatasan kekuatan kita. Kemampuan kita itu Tuhan tahu dan Tuhan tidak akan membiarkan beban badai itu melebihi kekuatan kita. Waktu kita mampu tenang menguasai keadaan, maka kita akan melihat pertolongan Tuhan. Kita akan melihat jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita lanjut bagian yang ketiga. Bersandar pada Yesus. Menghadapi badai untuk meraih yang mustahil, kita bersandar kepada Tuhan. Kita bersandar kepada Tuhan. Ayat 27 katakan, sekali lagi, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Tuhan tidak mau kita bersandar kepada manusia. Boleh kita menceritakan apa yang menjadi beban kita kepada teman-teman kita, tapi tidak semuanya kita bersandar kepada teman saudara kita. Kita menceritakan supaya ada sesuatu yang plong. Bisa mereka memberikan solusi, mereka memberikan jalan keluar kepada kita. Tapi sepenuhnya Tuhanlah yang menjadi sandaran kita. Tuhan yang menjadi kota benteng, Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Yeremia 17 ayat 5 katakan. Yeremia 17 ayat 5. Yeremia 17 ayat 5 itu tentang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Jangan kita andalkan kekuatan sendiri, jangan kita andalkan sesama kita lebih daripada Tuhan.
Di bagian 5, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tuhan mau supaya kita tetap bersandar kepada Tuhan. Orang-orang di sekitar kita Tuhan berikan di antara kita untuk saling mendukung, saling menguatkan. Selebihnya Tuhan yang lebih dari segala-galanya. Tuhan yang berperkara lebih dari segala-galanya. Kekuatan kita terbatas, kekuatan orang-orang di sekitar kita terbatas. Tapi Tuhan kita itu tidak pernah terbatas. Dia sanggup untuk melakukan yang tidak mungkin buat manusia kita. Waktu kita tetap bersandar kepadanya. Di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakmampuan kita, waktu kita bersandar itu merupakan pilihan yang terbaik. Pilihan yang sungguh-sungguh benar waktu kita bersandar kepada Tuhan. Waktu kita bersandar kepada Tuhan, kita akan mampu. Bagian yang keempat, melangkah dengan iman. Waktu kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melangkah dengan iman. Iman itu belum melihat, tetapi kita melangkah untuk meraih yang belum kita lihat itu. Dengan iman ayat 27 katakan kepada kita, waktu kita bersandar kepada Tuhan ada kekuatan. Matius 14 kembali, ayatnya yang ke-27 katakan kepada kita. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, melangkah dengan iman ayat 28-29. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mustahil Bapak Ibu untuk berjalan di atas air. Untuk berjalan di atas badai itu mustahil. Tetapi waktu Tuhan suruh kita, dengan iman kita taat. Petrus katakan, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu. Petrus bertanya, Tuhan, aku mau melangkah di dalam ketidakpastian. Aku melangkah dengan iman untuk mendekati engkau Tuhan. Waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan suruh datanglah. Mari datanglah kepadaku anakku. Bukan saja Petrus, pagi hari ini Tuhan mau kita semua yang hadir. Tuhan, aku mau melangkah. Kalau itu engkau yang suruh aku untuk melakukan sesuatu, aku mau melangkah bersama engkau Tuhan. Dia melangkah dengan iman keluar dari perahu datang kepada Tuhan. Dia melangkah dengan satu kepastian bahwa Tuhan yang akan menolong dia. Tuhan yang akan memampukan dia. Tuhan yang akan menyertai dia. Menyertai Petrus. Itu pun menjadi doa setiap kita pagi hari ini. Untuk meraih yang mustahil itu. Tuhan, aku mau melangkah bersama dengan engkau pagi hari ini. Tuhan, aku mau berjalan bersama dengan engkau. Tuhan, aku mau menanggalkan semua yang menjadi beban hidupku, persoalanku aku mau menanggalkan dan aku percaya engkau akan memampukan memberikan kedamaian, memberikan jalan keluar. Waktu Petrus melangkah dengan iman, dia memastikan bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Dia mampu berjalan di atas air, di kemustahilan itu dia mampu melangkah. Tetapi ayat selanjutnya, waktu imannya, waktu dia pikirannya mulai goyah. Apa yang terjadi? Ayat 30 katakan, ketika Petrus merasakan tiupan angin, maka takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Waktu kita sudah melangkah dengan iman, mari kita tetap teguh untuk berpegang, bersandar teguh kepada Tuhan. Ini Petrus waktu dia sudah dengan iman melangkah, Tuhan aku mau datang kepadamu. Di tengah perjalanan godaan datang, tiupan angin merupakan godaan, goncangan yang datang buat kita. Waktu kita sudah melangkah untuk meraih kemenangan itu, tiba-tiba ada tawaran-tawaran, jangan, yang ini saja, kita mulai bimbang. Akhirnya seperti Petrus, dia mulai bimbang, akhirnya
dia tenggelam. Tuhan mau pagi hari ini Bapak Ibu yang kekasih, kita mau melangkah dengan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita mau melangkah meraih hal yang mustahil itu. Sebab Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Situasi kondisi 6 bulan lebih. Belum ada orang yang memprediksi, walaupun di berita banyak sana sini sudah didapati obat, serum dan sebagainya. Tapi belum ada kepastian, hanya Tuhan saja pembuat mujizat buat kita. Amin. Mari kita tetap satukan hati kita. Tuhan sudah mati terpaku di kayu salib untuk memberikan kemenangan kepada kita. Yang mustahil, yang tidak mungkin buat dunia ini. Waktu kita berseru, kita sepakat menghadapinya, mengalahkan setiap penghalang-penghalang yang datang dalam kehidupan kita. Waktu kita mampu menguasai keadaan, bersandar kepada Tuhan dan dengan iman yang pasti kita melangkah. Kita akan melihat jalan keluar pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan dimampukan untuk menghadapi hal-hal di depan sana yang masih menjadi misteri buat kehidupan kita pagi hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan sebelum kita masuk mengambil bagian dari perjamuan kudus pagi hari ini. Kita angkat pujian, terkadang kita merasa tidak ada jalan keluar. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar itu kepada kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan
kasih. Engkau peduli buat kami Tuhan. Engkau mengerti setiap beban persoalan yang sementara kami hadapi Tuhan. Kekuatan kami rasanya tidak mampu Tuhan. Kemampuan kami terbatas Tuhan. Menghadapi situasi kondisi yang terjadi di tengah-tengah kami. Engkau memberikan kuasa itu kepada kami Tuhan. Bapa, kami mau tinggal tenang di dalam Engkau ya Bapa. Mampukan kami Tuhan supaya kami mampu melewati setiap batasan. Kami mampu Tuhan tinggal tenang menghadapi situasi dan kondisi Tuhan. Kami mau terus bersandar kepada Engkau dengan iman percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan siapkan hati kami. Engkau lebih dahulu melakukan mujizat yang luar biasa dengan menyerahkan tubuh-Mu kepada kami. Darah-Mu yang tercurah kepada kami Tuhan. Layakan setiap kami di pagi hari ini Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini bahkan yang ada di rumah masing-masing. Bapa, selidiki setiap hati kami pagi hari ini. Sebelum kami masuk dan mengambil bagian dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami layak, kami dikuduskan ya Bapa. Haleluya, haleluya. Mari setiap pribadi, lepas pribadi. Kita membereskan hati kita terus di hadapan hadirat Tuhan. Setiap saat dan setiap saat. Supaya kita terus layak di hadapan hadirat-Nya. Dan pagi hari ini kita layak mengambil bagian dari tubuh dan darah-Nya. Dia sudah menyerahkan semuanya kepada kita. Mari Bapak Ibu kita mau memberikan yang terbaik juga buat Dia pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami serahkan tubuh dan darah-Mu pagi hari ini Tuhan. Roti dan anggur ini Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan ada kekuatan, ada kelayakan dalam kehidupan kami untuk mengambil bagian dari tubuh dan darah-Mu. Bahkan Tuhan hamba-hamba-Mu yang akan melayani pagi hari ini. Engkau memakai dan Engkau menguduskan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya. Maukah kau jadi roti yang terpecah buat Tuhan? Maukah kau jadi anggur yang tercurah buat Tuhan pagi hari ini? Biarlah kita mengaku dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau jadi anggur. Aku mau jadi roti yang terpecah-pecah bagimu Tuhan. Supaya lewat kehidupanku nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang akan melayani pagi hari ini. Maukah kau jadi roti?
bertanya kepada kita pagi hari ini, maukah kau menjadi roti? Maukah kau menjadi anggur buat Tuhan pagi ini? Memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi, lebih melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi, lebih sungguh. Sekali lagi katakan, aku mau jadi saksi. Apakah masih ada di antara Bapak Ibu yang belum dilayani pagi hari ini? Yang pemain musik bisa pegang anggur dan roti di tangan masing-masing. Kita mengangkat dan kita membaca setiap ayat-ayat yang ada yang kita dapatkan pagi hari ini. Tuhan memberikan ayat-ayat kepada kita pagi hari ini bukan satu kebetulan. Tapi biarlah sepanjang bulan kita mengingat setiap ayat-ayat yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Sebelum kita mengambil bagian, kita makan dan minum ayat-ayat yang akan kita baca pagi hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita mau menyelidiki hati kita. Waktu kita makan roti dan minum daripada anggur cawan Tuhan ini,
Kita mau menjadi saksi, memberitakan bahwa Tuhan yang sudah terpaku di kayu salib yang senantiasa melayakkan kita. Lewat kehidupan kita, mari pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik. Kita mau minta Tuhan menyelidiki hati kita, membuat pemberesan di hadapan hadirat Tuhan pagi hari ini. Sehingga apa yang kita ambil tidak menjadi sia-sia. Tuhan yang sudah terpaku, pengorbanannya itu tidak akan menjadi sia-sia karena kesalahan kita. Kita mau minta supaya Tuhan melayakkan sehingga tubuh dan darah Tuhan ini benar-benar memberikan kekuatan, memampukan setiap kita pagi hari ini. Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita angkat hati kita. Haleluya. 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 Haleluya, kami mengucap syukur pagi ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah terpecah-pecah. Darah-Mu yang sudah tertumpah buat setiap kami Tuhan. Engkau mau berkorban, Engkau mau memberikan segalanya buat kami. Sehingga kami layak di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami kuat, kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami makan dan kami minum pagi ini ya Bapak, kuduskan setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau ada hal-hal yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan hadirat-Mu. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Engkau yang tahu setiap apapun yang kami lakukan. Pagi hari ini kami mau membereskan semuanya di hadapan hadirat-Mu. Sehingga tubuh dan darah-Mu Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada kami sepanjang bulan bahkan ke depan untuk kami tetap melangkah dalam iman. Kami melangkah dalam ketidakpastian bahwa Engkau memberikan kepastian itu kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur karena Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Bapa, kami mau makan tubuh yang terpecah-pecah. Dan kami mau minum darah-Mu yang sudah tertumpah kepada kami. Dengan iman percaya Tuhan. Ada kekuatan yang mengalir. Yang sakit disembuhkan. Yang ada dalam pergumulan persoalan diberikan jalan keluar. Ada kemenangan yang kami alami pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami makan dan kami minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Minumlah dengan penuh keyakinan. Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Menyucikan kita. Dalam nama Yesus, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami percaya. Ada kekuatan yang sudah Engkau berikan mengalir dalam kehidupan kami. Ada kemampuan yang kami raih di dalam Engkau Tuhan. Bersama dengan Engkau kami akan melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Engkau kami akan mampu melewati badai yang datang dalam kehidupan kami. Bahkan bersama dengan Engkau Tuhan
kami boleh menjadi saksi-Mu, kami boleh menjadi alat-Mu Tuhan, sehingga ada jiwa-jiwa yang Tuhan kami bawa, keluarga kami bawa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pendeta Karol yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dan juga melayani kita semua dalam perjamuan kudus. Kita akan berdoa untuk doa syafaat pada beberapa waktu ke depan. Kita mau mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan memiliki banyak cara untuk menolong kita, amin. Tuhan memiliki banyak cara dan cara Tuhan tidak akan pernah masuk akal, tetapi Tuhan menolong tepat pada waktunya. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian ini dan biarlah pujian ini menjadi penguat kekuatan di dalam hidup kita. Janji-Mu yang memulihkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu untuk menolongku, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kita akan berdiri bersama-sama, kita belajar pujian ini. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang memulihkan. Kau selalu punya cara untuk menolong. Takkan ragu Tuhan, janji-Mu yang memulihkanku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang dalam cara. Kau selalu punya cara untuk menolong. Selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan terima kasih Tuhan. Kami tenang berada di dalam jalan-Mu, dan kami tenang berada di dalam cara Tuhan yang ajaib. Kami mengucap syukur.
karena kami percaya Engkau selalu memiliki cara untuk menolong kami, cara untuk mengangkat kami, dan kami tahu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Pada hari ini kami berdoa untuk bangsa kami. Engkau memulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Engkau memulihkan keadaan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Mulai dari presiden sampai RT RW yang paling dekat dengan kami. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau memberikan kebijaksanaan kepada mereka. Engkau memberikan hati yang sabar, hati yang kuat menghadapi kami semua. Karena kami percaya pemimpin kami adalah wakil Allah di dalam negeri kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk bencana yang terjadi. Ada banyak hal, ada banyak bencana yang terjadi yang kami dengar Tuhan. Ada angin, ada banjir, gempa bumi maupun tanah longsor. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hidayah, Tuhan memberikan hikmah kepada mereka semua yang terjadi. Dan kami percaya ada maksud Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang nyata di dalam setiap bencana yang terjadi di dalam bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keadaan selingkungan di sekitar kami Tuhan. Ada pandemi di sekitar kami, yaitu COVID-19 ya Bapak. Kiranya Tuhan, kami menyerahkan mereka semua yang berada di garda paling depan. Tim medis, dokter, perawat, dan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Baik mereka yang saat ini pun divonis terkena virus ini, terkena pandemi ini, Tuhan, Engkau adalah tabib yang ajaib, yang mampu menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Berikanlah hati yang gembira, hati yang sukacita, karena kami tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biarlah pandemi ini segera berlalu, ada vaksin dan juga ada obat-obat yang ditemukan ya Bapak. Dan biarlah itu semua menjadi kemuliaan untuk nama-Mu ya Bapak. Kami berdoa juga untuk gereja kami tercinta di tempat ini. Engkau memberkati ya Tuhan. Engkau memberkati pembangunan di gereja yang timur Tuhan. Engkau memberikan donatur-donaturnya ya Bapak. Dan kami juga menyerahkan rumah pastori yang kami jual, kiranya Engkau memberikan pembeli yang tepat ya Tuhan. Karena kami tahu penolong kami adalah Tuhan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Untuk kami semua ya Bapak, untuk orang-orang yang tercinta yang ada di sekitar kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan orang-orang lain yang pada hari ini yang mengalami dirumahkan ataupun PHK. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan pendapatan yang cukup untuk keluarga mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemilik-pemilik usaha, baik itu yang kecil, menengah, sampai yang paling atas Tuhan. Engkau memberikan kekuatan untuk usaha mereka, supaya usaha mereka tidak digoyahkan di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau yang mengenal hati kami, Engkau yang mengerti kami. Waktu yang tersisa pada pagi hari ini, saya serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa berdoa untuk keperluan pribadi Bapak Ibu. Dan waktu saya serahkan kepada Ibu Gembala. Hamba menyerahkan setiap milik-Mu seperti ini, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah kasih sayang daripada Tuhan Yesus menyertai mereka semuanya, memberkati dan memampukan mereka untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Pagi ini kami juga doakan untuk Pak Adi, Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terpujilah Roh Kudus.
yang membantu kepada kami semuanya untuk mengarahkan diri kami kepada Terima kasih. Bapak Ibu percaya bahwa doa-doa yang Bapak Ibu naikkan Tuhan mendengar dan Tuhan membuka jalan. Angkat tangan Bapak Ibu dan terimalah berkatnya Allah Bapa, kasih karunia-Nya Tuhan Yesus, penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semuanya pagi ini sampai Kristus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.